Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Denis Setiawan, NIM 245340443. Di sini saya selaku moderator terkait diskusi tentang mata kuliah PPA. Untuk selanjutnya kepada Mas Arizal silakan memaparkan. Baik, terima kasih. Di sini dari kelompok 2, saya akan memaparkan tentang jika siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila siswa dapat menafsirkan dengan menceritakan masalah belajar dengan penuh makna, menawarkan terjemahan yang tepat, memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa, mengkonstruksi objek sesuai pemahaman pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Kemudian pertanyaannya adalah berikan contoh konkret bagaimana siswa dikatakan mampu menafsirkan mata pelajaran PJOK sebagai bukti siswa telah memahami. Yang pertama, konsep pemahaman siswa dalam UBD atau menafsirkan. Konsep pemahaman dalam UBD atau understanding by design menekankan pada 6 sisi pemahaman. Salah satunya adalah menafsirkan. Dalam konteks ini, menafsirkan merujuk pada kemampuan siswa untuk mengurai dan menyusun informasi secara mendalam, sehingga mereka dapat mengaitkan konsep-konsep yang dipelajari dengan konteks yang lebih luas. Siswa diharapkan mampu menceritakan kembali, merinci, dan memberikan makna pada materi pembelajaran. Proses ini melibatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi hubungan antar ide dan implikasi dari informasi yang dipelajari. Misalnya, siswa dapat menjelaskan konsep atau fakta dalam konteks nyata, memberikan contoh konkret, dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi atau peristiwa sejarah. Melalui ini, menafsirkan konsep pemahaman pada siswa dalam UBD memungkinkan mereka untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan terintegrasi terhadap materi pembelajaran, sehingga memberikan landasan yang kuat bagi penguasaan konsep secara berkelanjutan. Kemudian contoh konkret peserta didik mampu dikatakan menafsirkan pembelajaran mata pelajaran PJOK dalam konteks pembelajaran kebugaran jasmani di kelas 4 SD. Siswa dapat menafsirkan materi dengan menceritakan manfaat kebugaran jasmani untuk kesehatan dan kebugaran tubuh. Menawarkan terjemahan dengan menjelaskan arti istilah daya tahan dan memberikan contoh kegiatan yang dapat meningkatkannya. Memberikan dimensi historis dengan menjelaskan sejarah perkembangan olahraga, atletik, dan kaitannya dengan kebugaran jasmani, serta mengkonstruksi objek dengan membuat model alat ukur denyut nadi dan menjelaskan cara menggunakannya. Dengan demikian, siswa dapat mendemonstrasikan pemahaman yang menyeluruh tentang materi kebugaran jasmani melalui berbagai cara yang bervariasi dan relevan. Berikut paparan materi yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan. Izin bertanya, Pak. Mas. Ya, silahkan. Untuk ini ya, yang di bawah tadi, cara membuat anak menjadi, di situ kan diomongkan kan, maksudnya anak kan biar berempati, cara anak untuk bisa menceritakan atau mengekspresikan, maksudnya seperti itu, kepada guru kalau dia merasa kayak mungkin sedang memang tidak bisa atau gimana. Biasanya kan anak kan ada yang takut kayak gitu ya, itu caranya bagaimana nggih, maksudnya seorang guru untuk bisa membuat anak itu menjadi berani untuk mengekspresikan atau mengungkapkan seperti itu. Terima kasih. Untuk yang lainnya, silahkan, Mas Bagus.
Mas, saya akan bertanya ya. Nggih. Dalam pembelajaran PJOK kan terkadang itu ya, ada kompetisi. Nggih. Lah, nah di kompetisi itu kan biasanya ada apa ya? Keadilan ya dalam kompetisi itu ya. Seorang Betul. wasit biasanya harus adil lah. Nah, bagaimana siswa itu dapat menafsirkan ah, arti keadilan sendiri dalam permainan kompetisi tersebut? Seperti itu, Mas Reza. Iya, baik. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Dia tadi, bagaimana bagaimana sebagai guru membuat siswa dapat merasakan atau mengekspresikan apa yang dirasakan terkait materi yang disampaikan, apabila tidak mengerti bisa menyampaikan dan lain-lain. Kalau dari saya sendiri dalam konteks penafsiran ini sendiri, bagaimana kita dari awal memantik untuk siswa lebih aktif dengan pertanyaan pemantik di asesmen awal, dengan mempertanyakan pengetahuan siswa ini sejauh mana. Dari situ kita tahu siswa ini mengerti materi yang disampaikan pendidik sejauh mana. Dari situ nanti setelah dipantik, siswa akan lebih aktif untuk bertanya apabila ada kesusahan-kesusahan yang didapatkan di materi selanjutnya. Seperti itu, Mbak. Oh ya, terima kasih Mas atas penjelasannya. Oke. Untuk yang kedua dari Mas Bagus, menimbulkan sikap sportivitas ya, yang di sini dalam kompetisi olahraga yang dimana dalam pembelajaran bagaimana menimbulkan sikap sportivitas ataupun menafsirkan sikap sportivitas itu sendiri. Dari saya mungkin hampir sama dengan yang tadi. Dari awal diberikan pemantik tentang pengetahuan apa itu sportivitas atau apa itu kompetisi, tergantung materi yang disampaikan. Jadi ketika siswa mengalami hal yang tidak adil dan dia melaporkan atau berbicara kepada guru, kita memberikan penjelasan, ataupun dari awal kita memberikan aturan tentang kompetisi itu sendiri. Misal dalam pembelajaran di sini, misal atletik, di sana ada yang menang dan kalah. Ketika lomba lari, misal lomba lari, apa yang menghambat pelari dan disengaja oleh pelari lain itu dianggap sebagai kesalahan ataupun melanggar peraturan. Di situ akan timbul rasa untuk bahwa yang dilatih di sini adalah untuk berkompetisi, bukan untuk saling mencelakai, seperti itu. Atau dalam konteks lainnya, dari awal peraturannya sudah jelas, punish and rewardnya sudah jelas. Yang menang dapat apa, yang kalah dapat apa, atau yang salah dapat apa, yang benar mendapatkan apa, mendapatkan pujian mungkin, ataupun yang salah mendapatkan punishment berupa teguran dan lain-lain. Seperti itu, Mas Bagus. Baik, Mas Rizal, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Untuk itu saya kembalikan ke moderator, Mas Denny. Baik, untuk hasil diskusi akan disimpulkan oleh Mas Dadang. Monggo Mas Dadang. Terima kasih Mas. Dari kesimpulan diskusi kita pada hari ini, saya menarik kesimpulan adalah dalam proses penafsiran dari peserta didik butuh bantuan dari pendidik agar terstimulus mampu menceritakan masalah belajarnya. Itu sedikit kesimpulan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Dadang. Saya rasa untuk diskusi kali ini cukup. Diskusi diakhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.